Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar pada hari ini dengan agenda mendengarkan dakwaan. Lalu benarkah akan banyak dalih yang disiapkan dalam eksepsi mendatang? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio tim kuasa hukum Hasto Kristianto, Febri Diansyah. Assalamualaikum, selamat malam Mas Febri. Selamat malam, Mas Bram. Baik, Mas Febri, ini saya mengutip apa yang disebutkan Pak Magdir Ismail tadi, katanya paling tidak butuh 10 hari begitu menyiapkan eksepsi dengan banyak dalih nantinya. Apa kemudian yang dalam pandangan tim hukum ini tidak sesuai dengan dakwaan dibacakan tadi? Jadi kalau catatan sebenarnya kami kan sudah mempelajari dakwaan dan berkas perkara ini sekitar 1 minggu ya, 1 minggu yang lalu. Karena memang berkas perkara sudah diberikan pada kami selain kepada pengadilan negeri seperti itu. Nah, sampai saat ini saja kami sudah mengidentifikasi setidaknya ada 16 persoalan di dakwaan KPK yang dibacakan dan sama-sama kita dengar tadi. Ada beberapa yang sudah kami uraikan, misalnya persoalan ketidakkonsistenan fakta antar satu dakwaan perkara ini dengan perkara yang sebelumnya. Padahal ini satu perkara yang sama. Jadi untuk perkara terkait dengan suap terhadap Wahyu Setiawan ini sebenarnya kan ada 3 dakwaan. Dakwaan pertama itu terhadap Wahyu Setiawan, anggota KPU begitu, dan Tio, Agustiani Tio. Dan dakwaan kedua itu untuk Saiful Bahri, pihak pemberinya. Dakwaan ketiga yang sekarang dengan jarak sekitar 4-5 tahun ini itu untuk Pak Hasto Kristianto. Harusnya kalau ini perkara yang sama ditangani oleh lembaga yang sama, maka fakta-faktanya juga harus sama. Tapi kami menemukan, ini fatal sekali ya, kami menemukan ada pembelokan fakta atau ada fakta yang berbelok atau ada fakta yang diputarbalikkan. Pada peristiwa sekitar tanggal 17 Desember tahun 2019, di 2 dakwaan sebelumnya itu disebut pemberi suap 400 juta adalah Harun Masiku. Jadi Harun Masiku memberikan uang 400 juta pada Saiful Bahri yang kemudian diteruskan sampai diterima oleh Wahyu Setiawan. Begitu konstruksinya di 2 dakwaan sebelumnya yang disusun oleh KPK. Nah kemudian di dakwaan Pak Hasto tadi itu berubah 180 derajat. Jadi yang disebut sumber dana 400 juta itu bukan lagi dari Harun Masiku, berasal dari Hasto Kristianto. Ini bagaimana mungkin fakta di waktu yang sama dalam perkara yang sama ditangani oleh lembaga yang sama berubah secara drastis. Nah kita tentu tidak ingin fakta-fakta seperti ini kemudian dibelokkan sedemikian rupa hanya untuk menjerat orang-orang tertentu saja dengan memaksakan proses misalnya atau mencampur adukan fakta dengan opini. Nah ini kan yang berbahaya sekali. Oke, jadi artinya ada keyakinan pada tim hukum begitu bahwa uang 400 juta yang kemudian menurut JPU ini dititipkan melalui Kusnaidi ini bukan berasal dari Pak Hasto begitu ya, Mas Febri ya? Itu bukan hanya keyakinan penasihat hukum, Mas. Itu adalah sikap KPK pada tahun 2020, 2021, 2022 ketika perkara sebelumnya itu diproses. Itu sikap KPK. Sikap KPK ini kan terlihat dari dakwaannya. Dan dakwaan ini kemudian diuji sampailah di putusan pengadilan. Jadi ada putusan pengadilan nomor 18 dan nomor 28 untuk 3 terdakwa tersebut itu menegaskan tidak ada sumber dana itu dari Pak Hasto. Lalu kita mau pakai yang mana? Ada fakta persidangan yang sudah diuji, ada putusan, ada sikap KPK sebelumnya, tiba-tiba berubah 180 derajat, kemudian seolah-olah Pak Hasto yang punya uang, memberikan uang 400 juta itu. Itu kan nggak masuk akal dan hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah penegakan hukum kita. Apa yang sebenarnya terjadi di balik proses hukum yang dipercepat, tergesa-gesa, dan kemudian tidak hati-hati, ada perubahan fakta yang luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ini? Makanya wajar kemudian karena Pak Hasto ini adalah berasal dari partai besar, Sekjen PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu, dan pada saat itu sedang sangat kritisnya dengan kekuasaan yang ada, dan PDIP juga punya sikap politik yang sangat kuat, bahkan melakukan pemecatan beberapa kader yang signifikan misalnya, maka
wajar itu kemudian ada pendapat yang muncul seperti itu karena Baik. hukumnya memang berantakan sekali ini Oke, Mas Febri. prosesnya dan substansinya. Oke, tapi kalau begitu ada satu fakta yang dibacakan dalam dakwaan ini adalah dibacakan terdakwa memerintahkan Kusnedi untuk mendenggelamkan telepon genggam miliknya sebagai antisipasi upaya paksa penyidik KPK menindaklanjuti perintah terdakwa tersebut. Ini yang kemudian dimaksud pada saat pemeriksaan Pak Hasto di tengah 2024 lalu. Ini kan hal yang baru, Mas, bukan ada fakta yang juga berbeda dengan 2020 lalu begitu, Mas Febri? Jadi dakwaan untuk Pak Hasto ini kan ada dua. Satu, dakwaan pertamanya obstruction of justice. Yang kedua suap. Nah, yang tadi saya bahas itu adalah dakwaan suap. Jadi peristiwa tanggal 17 Desember 2019. Harusnya sudah clear. Pak Hasto tidak terlibat sebagai pemberi suap kalau mengacu pada dua putusan pengadilan sebelumnya. Ya, itu yang suap. Nah, untuk obstruction of justice, saya belum membahas itu. Untuk obstruction of justice ini ada dua tuduhan perbuatan. Satu, tuduhannya adalah meminta Nur Hasan menghubungi Harun Masiku itu sekitar tanggal 8 Januari 2020 seingat saya ya. Menghubungi Nur Hasan, meminta Nur Hasan untuk menghubungi Harun Masiku agar merendam handphone milik Harun Masiku pada saat OTT terjadi. Kan tuduhannya demikian ya. Nah, sementara Nur Hasan sendiri di persidangan perkara yang sebelumnya itu sudah bicara, sudah memberikan kesaksian. Nggak ada perintah dari Pak Hasto. Yang ada adalah ada orang-orang yang berbadan kekar yang mendatangi dia pada saat itu. Nah, kemudian ada uraian yang lebih lanjut. Nggak ada perintah dari Pak Hasto untuk menenggelamkan handphone pada keterangan Nur Hasan. Ini kan keterangan di bawah sumpah, keterangan yang sudah diuji di proses persidangan sebelumnya. Jadi tidak ada hal yang benar-benar baru. Lalu bagaimana mungkin proses ini kemudian dipersoalkan kembali? Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, perbuatan itu terjadi pada tanggal 8 Januari kalau benar ada perbuatan ya. Sementara penyidikan baru dilakukan pada tanggal 9 Januari. Oke. Pasal 21 itu ruang lingkupnya tegas menyebutkan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. OTT kapan prosesnya terjadi? Pada tahap penyelidikan, belum penyidikan pada saat itu. Dan pasal 21 juga tegas menyebutkan obstruction of justice itu dilakukan untuk tersangka, terdakwa, ataupun saksi-saksi. Di tahap penyelidikan nggak ada dikenal istilah saksi. Karena kita kan mengacu pada KUHP ya. Oke. Di KUHP itu, saksi itu adalah orang yang diperiksa, yang mengetahui, mendengar, melihat pada tahap penyidikan sampai dengan proses persidangan. Lalu ini perbuatan dijerat pakai pasal apa? Apakah pasal yang ada kemudian bisa ditarik seperti karet agar bisa menjerat orang-orang tertentu? Nah, ini hukum kita berbahaya sekali kalau pasal itu dijadikan pasal karet dan kemudian bisa menjerat orang-orang yang punya sikap politik yang berbeda dengan kekuasaan atau orang yang punya kekuasaan. Oke, Itu kan baik. bahaya sekali, siapapun bisa jadi korban begitu. Oke, Mas Febri, jadi artinya dengan sejumlah dalih tadi yang kemudian sudah disiapkan, narasi yang kemudian Anda sampaikan tadi, seberapa cukup 7 hari waktu yang sudah diberikan hakim, sementara Pak Magdir tadi meminta sebetulnya 10 hari begitu? Ya, kami menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh hakim tadi ya, dan tentu kami akan selesaikan selama 7 hari eksepsi tersebut. Eksepsi mungkin tidak akan membahas semuanya secara rinci, karena kita kan kalau perkaranya lanjut, maka ada proses pemeriksaan detail nanti yang harus dilakukan, dan barulah secara rinci itu dituangkan di pledoi. Jadi pada 7 hari ini kami akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Kenapa kami di satu sisi kan dikatakan ini proses politik, tahanan politik, kriminalisasi, tapi di sisi lain Pak Hasto itu juga menyatakan, menunjukkan komitmennya dan penghormatannya terhadap proses peradilan ini. Jadi dia tunjukkan dengan datang saat pemeriksaan di KPK. Dia tunjukkan dengan sikap kooperatif misalnya pada proses persidangan. Jadi ada penghormatan terhadap proses hukum ini karena harapannya pada proses hukum yang independen lah bisa dipilah mana hukum yang benar, mana hukum yang diada-adakan seolah-olah itu benar. Kalau hukum itu diada-adakan atau pasalnya ditarik
secara karet kemudian untuk menjerat pihak-pihak tertentu atau menjerat lawan politik, ini tragedi bagi penegakan hukum kita. Jangan sampai kemudian upaya-upaya pemberantasan korupsi yang menjadi cita-cita bangsa ini dibajak atau ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu di luar penegakan hukum itu sendiri. Itu yang dikhawatirkan. Oke. Tapi karena kami menghormati proses itu, kami hadir di sidang dan kami akan menguji semua bukti itu. Baik, kami publik tentu akan menunggu eksepsi yang akan dibacakan di minggu depan. Terima kasih atas waktu dan juga informasi dari Anda, Mas Ferby Diansyah, tim kuasa hukum Hasto Kristianto telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas.